Ini apa ini? Kalau mama dong punya uang banyak, pasti mama udah akan rasakan tenang dan damai. Beta ini masih punya banyak dalam tas. Kalau mama ame dong. Besok lima uang mama. Udah toh, masih gampang. Sama sekali mama. Dia pun kunci itu, mereka tahu di mama semua Dia pun kunci itu, mama dong harus undang Tuhan Yesus masuk dalam mama dong hati. Biar Tuhan Yesus yang pimpin mama dong hidup. Damai di saat semua aman. Dunia memberikan damai di saat semua baik-baik saja. Dunia memberikan damai di saat semua berkecukupan. Tapi damai yang diberikan Kristus adalah damai di hati, sekalipun ada kekurangan. Jadi selamat Natal, selamat Tahun Baru bagi kita semua yang merayakannya pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, bayi itu disebut sebagai penasehat yang apa Bapak Ibu? Penasehat yang ajaib. Masih kicik-kicik, belum tahu apa-apa, masih bergantung pada ibunya. Tetapi dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Ternyata kehadirannya menghadirkan rasa yang berbeda, menghadirkan keadaan yang berbeda bagi kehidupan dunia. Ini pembacaan kita itu dengan jelas. Penasehat yang ajaib. Masih kecil tapi berstatus menyandang gelar penasehat yang ajaib. Orang tua belum tentu menjadi penasehat yang baik. Jangankan baik, ajaib lagi itu tidak mungkin. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Ini terbalik dengan apa yang kita bilang tadi. Seorang bayi telah lahir, tetapi bayi ini disebut sebagai yang perkasa. Apanya yang perkasa? Dia memiliki kuasa, dia memiliki kewibawaan. Sehingga apapun kekacauan dan kegaduhan dunia tidak mampu membendungnya. Kenapa? Karena dia menjadi yang perkasa. Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang punya segala sesuatu. Yang ketiga, dikatakan penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dia ada bukan hari ini saja, besok juga dia ada, nanti juga dia ada, tapi jauh sebelumnya dia juga sudah ada. Dia menghadirkan damai dalam diri kita, damai waktu kita jatuh dalam dosa, damai saat dia membawa kita keluar dari dosa, dan damai saat dia menyelamatkan hidup kita. Nanti dia tutup dengan terakhir, dia itu adalah Raja dan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa penekanan terakhir Raja Damai? Karena memang karya keseluruhan Allah dalam kedatangannya ke dalam dunia melalui kelahiran anaknya Yesus Kristus adalah membawa damai. Nah sore ini Bapak Ibu kita yang merayakan Natal, semua sudah ketemu damai kok belum? Kita pembawa damai, maka orang-orang yang diselamatkan haruslah orang-orang yang hidup dalam damai. Damai ini saya perlu pikir bilang baik dengan orang kalau gagal, baik dengan isi rumah saya itu sudah. Kadang-kadang kita pikir damai ini adalah wah harus dengan kepala sekolah atasan, harus dengan ketua sinode, harus dengan kepala perusahaan. Kita mesti omong dengan dia baik-baik, macam-macam. Itu baru damai. Kita baik dengan orang begitu baru itu namanya damai. Padahal di rumah, ketemu omong susah untuk menghadirkan damai. Saya sering pakai contoh begini. Pak Mama kalau kita panggil orang di luar, Memboi, Pak Boi, Mama Tanah, Ina Tanah, Ama Tanah. Kalau bahasa timur pun apa lagi. Tapi di rumah, sebab tua dengan tua panggil begitu. Bu ini mungkin hanya 1-2 pasangan baru panggil bilang saya. Nah itu sisanya di nama. Dandi, siapa lagi Willy, siapa lagi, macam-macam. Susah. Jangan berpikir damai yang terlalu jauh. Damai itu adalah keadaan yang berlangsung dalam diri kita. Keadaan yang berlangsung di tengah-tengah kita. Dan betul, dunia tidak mampu menghadirkan damai itu bagi kita. Damai itu hanya bersumber pada Kristus. Itu berarti kalau kita hidup seturut kehendak Kristus, kalau kita hidup sejalan kehendak Kristus, dengan arah dan pandangan kita pada Kristus, damai dengan sendirinya akan ada. Amin ya Bapak Ibu. Tentu saja cari jauh-jauh, damai hanya berlaku dalam Kristus. Karena itu cari Kristus, temukan yang dia mau, maka di situ damai akan
kasihmu kepada Tuhan, dan kembalilah dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya.